Seiring perkembangan zaman, jenis roti di Jepang mulai bervariasi. Bahan baku, bentuk penampilan, dan cita rasanya. Para peserta kali ini harus membuat roti yang berbentuk seperti mainan anak-anak, kendaraan ataupun karakter lucu. Berikutnya tantangan menciptakan roti semacam perahu yang bisa mengapung di air. Karena nantinya akan dihanyutkan di sungai yang mengalir. Pada babak terakhir membuat berbagai roti manis inovatif, bentuk dan rasa baru kreasi peserta. Lalu roti tersebut akan dijual. Dukung mereka jadi tukang roti yuk! Ronde pertama. Pertandingan diselenggarakan di Akademi Kuliner Tokyo. Babak pertama enak di lidah, sedap dipandang. Tantangan membuat roti mainan. Peserta akan menciptakan bentuk roti seperti mainan yang disukai anak-anak. Babak ini terdiri dari 2 sesi lomba. 2 peserta dengan total poin tertinggi akan maju ke babak final. Sesi pertama, tantangan membuat roti kendaraan yang enak. Tim penilainya 20 orang siswa SD. Mulai! Pertandingan roti sesi pertama dimulai, 5 peserta pun beraksi. Tangan terampil Takahashi pertama mencampurkan susu tawar ke adonan tepung dengan mesin pengaduk. Apa yang ia keluarkan selanjutnya, warnanya hitam, sepertinya belum pernah ada pada resep roti. Yang hitam-hitam ini apa? Namanya ikasumi. Ikasumi? Cumi hitam? Dia kan punya tinta hitam untuk pewarna roti. Oh. Olahan tinta cumi itu dicampur ke adonan roti. Setelah tercampur, hasilnya hitam seperti ini. Roti kendaraan apa yang ingin ia ciptakan? Selanjutnya Takahashi juga membuat campuran warna dari bahan alami seperti wortel, bayam, ada juga labu kuning dan yang lain-lainnya. Roti hitam itu diberi 2 bulatan kuning. Ah, itu buaya ya? Bentuk apakah yang akan muncul setelah selesai dipanggang? Ini kendaraan ya? Takahashi yang berbadan besar itu membuat bagian-bagian atau roti yang sangat kecil. Setelah seluruhnya jadi, ada 20 bentuk roti berbagai ukuran. Nanti ini dipakai semua? Ya, nanti ini semuanya dipakai. Jadi nanti semuanya akan dirakit jadi satu? Iya. Begitu? Wah. Saatnya merakit roti. Satu persatu bagian roti ditata sesuai ceritanya tadi, roti yang melayang sampai ke hati. Lebih dari sekedar roti. Maksudnya apa itu? Ini melambangkan diri saya sendiri. Oh begitu. Inilah karya Takahashi, kereta empuk yang mengangkut barang berat. Ibaratnya Takahashi sebagai masinis, ia mengangkut seluruh hasil kebun untuk membuat makanan lezat. Uetsuki memakai adonan alas berbentuk segitiga. Lalu di atasnya ditumpangkan cetakan tabung bongkar pasang yang biasa dipakai oleh pembuat roti. Lalu lembaran adonan lebar ditutupkan ke cetakan tadi dan langsung dipanggang sebentar dalam oven bersuhu 180 derajat Celcius. Ternyata bentuk roti itu adalah pesawat luar angkasa yang cukup besar. Dia memotong setengah bagian atas dan mengeluarkan cetakannya. Sebagai isinya, potongan buah stroberi segar ditata di roti tawar original. Seperti potongan sandwich yang berjejer di kabin pesawat, beberapa bagian luar pesawat dicat coklat dengan coklat blok cair. Judulnya Pesawat Luar Angkasa Nasu. Hasil karya Uetsuki, keren pesawat luar juga angkasa Nasu. Uchimura menyebut rotinya origami roti. Lembaran roti yang sudah dipanggang dipotong sesuai pola. Setelah bercelah, lalu dioleskan gula glanyu, semacam karamel ke seluruh bagiannya. Seperti apa jadinya nanti, dia bilang masih rahasia. Sekali lagi dia bergegas masuk ke ruang pendingin. Di sana dia merakit bodi kendaraan roti olesnya. Tak lama kemudian bodinya pun jadi. Berikutnya adonan bulat diisi potongan nanas dan dilipat seperti membuat gyoza atau pastel. Seperti apa ya jadinya? Begitu seterusnya hingga menjadi 4 buah. Akhirnya, roti-roti unik tadi sudah siap untuk dirakit. Roti unik kreasi Uchimura, truk pengantar sayur Pang no Mimi. Wah, ini roti tawar biasa iya. kan? Memangnya bisa? Bisa saja. Coba lihat, itu mirip apa? Tahu tidak seperti apa? Ulat sutra. Ulat sutra? Tentu saja bukan ulat sutra. Roti pertama dibentuk seperti topi dan roti tawar kedua diambil bagian tengahnya hingga menjadi bagian utama. Setelah itu, dengan telaten ia menaruh bagian-bagian kecil ke dalamnya, maka terbentuklah mobil toko kesayangan Kujinami. Wah,
Roti buatan Kujinami, mobil toko roti idaman. Mizuno telah merancang pola dari kertas untuk roti uniknya. Bagaikan bermain pro model kit, dia membuat lembaran rakitan mobilnya. Apa tidak salah? Iya, benar. Kelihatannya ini rumit sekali. Ya, ini rumit sekali. Ini bukan roti yang mengembang, tapi renyah. Mizuno memakai alat bantu loyang tipis untuk menahan adonan dalam oven supaya tidak mengembang. Wah, loyang. Adonan ditimpa dengan loyang, dan hasilnya bagian dasar mobil yang kecoklatan. Berikutnya adonan coklat yang diiris mengelilingi cetakan. Bagian apakah ini? Setelah dirangkai sedemikian rupa, ternyata menjadi roda-roda. Wah, Ini bagian Iya. rodanya kan? Tapi ini ada 2 warna. Pasti rasanya berbeda, ya kan? Benar, rodanya tersampuk. Peleknya itu renyah sekali, karena nuansa coklatnya. Tapi ada 3 rasa berbeda dari mobil itu nantinya. Aromanya harum sekali. Wah, Iya. begitu harum. Saatnya merakit roti. Jika dilihat sekilas saja, seperti membuat mobil mainan yang sedang dirakit. Roti unik karya Mizuno, Mr. Gentleman Car. Pengumuman nilai. Juri, 20 siswa sekolah dasar, masing-masing membawa 2 donat untuk memberikan penilaian rasa dan penampilan roti. Anak-anak melihat-lihat roti unik peserta. Kendaraan manakah yang mereka rasa paling keren? Setelah itu mereka mencicipi cita rasa rotinya. Penilaian rasa diambil dari salah satu bagian kendaraan. Bentuk yang paling unik dan rasa yang lezat pasti menjadi pilihan mereka. Kelima roti kendaraan itu sangat kreatif, membuat anak-anak senang. Pertama penilaian untuk penampilan, kemudian dijumlahkan dengan penilaian cita rasa. Semua peserta akan masuk ke sesi kedua di babak pertama. Hasil penilaian Uetsuki terbanyak dan Mizuno yang terendah. Inilah perolehan nilai di sesi pertama babak pertama. Mereka akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua, tantangan original karakter. Peserta akan membuat roti berbentuk karakter tokoh terkenal. Jurinya penulis cerita anak, Bapak Guru Yanase Takashi, dan 20 orang tua dan anak. Dengan hasil nilai di sesi pertama, akankah di pertandingan karakter ini mereka bisa lebih baik? Atau adakah yang mendapat nilai sempurna? Saya pernah tinggal di Perancis. Sering bikin roti ala Eropa. Oh iya. Proses pembuatan roti Mizuno memanfaatkan mangkok sebagai cetakan. Pertama, apakah ini bentuk kepala dari sebuah tokoh? Saat ini dia mulai menempelkan adonan putih dan coklat ke cetakan setengah lingkaran itu. Saat ini sudah terlihat bentuk mukanya. Tokoh kartun kan? Dan Iya. itu bagian hidungnya ya? Iya, modelnya seperti ini. Toko ini terkenal di Perancis. Oh. Inilah bagian-bagian roti yang sudah dipanggang dan siap untuk dirakit. Selain lucu, rasa dan aromanya pun begitu khas dengan roti Prancis. Hasil kreasi Mizuno, toko yang berasal dari Prancis, Champignon Man. Champignon ada pada bagian atas, topi, kepala, dan isi kepala. Di dalamnya terdapat pasta dan gelatan. Takahashi memilih karakter seorang laki-laki dalam dongeng. Bahan rotinya ditambahkan tepung gandum kasar dan gula yang lebih banyak dari biasanya. Adonan itu diuleni sampai kalis, lalu didiamkan 10 menit. Dasar satu ICU. Karakter yang dimaksud adalah semacam pengangguran. Ada satu bahan utama untuk isian rotinya, yaitu ubi. Ubi kuning manis ini dikukus terlebih dahulu, kemudian dihaluskan, dan setelah dingin siap dibuat. Proses pembuatannya sama seperti ampang. Sedikit adonan roti dipipihkan dan diberi isi ubi.
Setelah bentuk kepalanya jadi, segera diberi wajah dan topi dari adonan coklat. Karena dia tidak merawat diri, beginilah jadinya. Brewokan seperti ini. Wah, lucu ya. Walaupun kampungan, tapi disukai banyak orang. Ah, jangan bohong. Adonan kepala dipanggang hingga kecoklatan. Tetapi kenapa hasilnya mirip dengan wajah Takahashi? Karya Takahashi, Paman Ubi